BPOM kepada penerima sertifikat redistribusi tanah. Agar dapat mempergunakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam rangka memerangi kejahatan pertanahan atau yang kita kenal dengan mafia tanah semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bersama-sama memerantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya. Beberapa kasus sudah diungkap, ada yang sudah divonis, dan ada juga yang sedang dalam proses hukum. Bagi pegawai Kementerian ATR BPN, baik ASN maupun PPN-PN, jangan sekali-kali menjadi bagian dari mafia tanah. Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas, bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat. Dalam rangka percepatan PTSL, saya mengajak Gubernur dan Bupati Wali Kota untuk mensukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran pra-PTSL, serta membantu meringankan beban masyarakat dengan mengurangkan atau bahkan menghapus BPHTB. Sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan dapat dicapai. Masih banyak dijumpai kendala sertifikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB. Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah yang selama ini telah bekerja keras bersama-sama jajaran Kementerian ATR BPN dalam mensukseskan program strategis Kementerian ATR BPN. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada jajaran Kementerian ATR BPN di seluruh tanah air atas dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras selama ini, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program kegiatan Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR BPN saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semangat perubahan ini hendaknya mencapai landasan pegawai yang menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan. Maka dari itu seleksi untuk rekrutmen pegawai atau promosi pejabat sudah dilakukan dengan computer assistant test dan talent pool, sehingga penerima atau promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggung jawab. Promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Agraria Tata Ruang kepada seluruh jajaran Kementerian ATR BPN. Semoga dengan momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional kali ini kita wujudkan pelayanan yang lebih baik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta, serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan
satu hadirkan layanan prima, maju modern berstandar dunia. Undang-undang dasar dan Pancasila serta nilai-nilai kementerian, melayani profesional terpercaya, masyarakat makmur sejahtera. Wujudkan reforma agraria, hak atas tanah pasti dan terjaga. Ciptakan aman dan nyaman, produktif berkelanjutan. Tuhan Yang Maha Esa tuntunlah semua demi cita-cita mulia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Baby, you give me ice and Kami merayakan hari ulang tahun agraria dan tata ruang yang ke-61 di tanggal 24 September 2021. Terkait dengan itu, seperti tadi yang sudah kita dengar bersama, sambutan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada Badan Pertanahan Nasional, harapannya membuat terobosan-terobosan baru, bahwa yang pertama BPN posisi sekarang atau dalam kondisi sekarang pelayanan sudah semakin baik, walaupun kami menyadari ada kekurangan di sana sini karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dari barat, tengah dan timur itu semua punya tanggung jawab bersama untuk melakukan sertifikasi bidang-bidang tanah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, program pemerintah Presiden sudah memberikan tanggung jawab penuh kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang bahwa sampai dengan 2025 itu bidang tanah di seluruh Republik Indonesia itu sudah harus terdaftar. Terdaftar dengan pengertian ada yang terdaftar dengan status haknya sertifikat, ada terdaftar dengan status pengukuran yaitu dengan bidang tanah terdaftar, dan ada juga yang belum terdaftar karena memang ada sengketa dan konflik, itu yang kita nanti pisahkan. Tetapi prinsipnya bahwa bidang tanah di seluruh Indonesia itu sampai dengan tahun 2025 itu sudah harus terdaftar. Itu prinsipnya dulu. Kenapa harus terdaftar? Salah satunya menghindari konflik. Itu salah satunya menghindari konflik. Kalau sudah terdaftar, berarti kepastian hukum hak atas kepemilikan masyarakat itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Itu lalu program strategis nasional kita yang tujuannya adalah bidang-bidang tanah terdaftar itu adalah pendataan tanah sistematis lengkap. Itu. Lalu yang kedua, redistribusi tanah. Dan yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, kita lakukan identifikasi dulu, kita membuat peta dulu bahwa kasusnya itu tipologinya seperti apa. Itu dulu. Kita memetakan dulu di setiap kantor pertanahan kabupaten dan kota. Kalau kita sudah petakan, dan kita sudah bisa tahu jenis sengketanya itu seperti apa. Ada jenis sengketa adalah sengketa batas, sengketa kepemilikan, sengketa waris, dan yang paling menonjol di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sengketa tanah wilayah, sengketa tanah suku. Itu yang menjadi persoalan, dan ini tanggung jawab bukan saja di BPN, tetapi tanggung jawab ini kita membangun koordinasi dan kerjasama
dengan pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Karena BPN tidak bisa menyelesaikan setiap persoalan sengketa itu sendiri. Ada melibatkan semua instansi terkait, dalam hal ini APH juga, penegak hukum juga harus hadir dalam memberantas mafia tanah. Yang kedua, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kabupaten dan kota itu juga terlibat di dalam kita menyelesaikan sengketa dan konflik yang sementara ini kita hadapi. Untuk tahun 2021 ini BPN sendiri sudah berpersen kasus-kasus. Kalau presentasi itu variatif ya, itu variatif. Kalau kita mengangkat itu variatif. Itu variasi sekali, bervariasi karena kita tidak tahu bahwa sengketa itu muncul kapan, kasusnya itu muncul kapan. Itu sangat variatif sekali. Nah, kalau memang dibilang angka, itu kalau memang kita sudah dapat identifikasi. Contoh, kita bisa menyelesaikan sebelum permasalahan itu sampai di ruang pengadilan, kita sesuai dengan peraturan Menteri Negara dan Tata Ruang 21/2020 tentang penyelesaian sengketa pertanahan, itu kita melakukan mediasi. Ini dalam rangka untuk menyelesaikan dulu. Kita mengundang para pihak, kita mediasi. Kalau memang mediasi itu ada kata sepakat, berarti itu ada penyelesaiannya di situ. Itu kita tutup dengan berita acara. Tetapi kalau memang kita sudah mediasi, ternyata para pihak tidak mau berdamai, maka kita sarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau menyelesaikan lewat jalur peradilan. Itu juga kita berakhir juga dengan berita acara. Jadi jenis penanganannya itu kita tidak bisa mengambil tanggung jawabnya badan peradilan. Kita cuma sifatnya sebagai mediator. Mediator dalam rangka untuk menyelesaikan semua sengketa yang tanda kutipnya masuk di kantor pertanahan kabupaten dan kota berdasarkan laporan. Seperti itu. Sudah direalisasikan bahwa masyarakat sehingga masyarakat bisa memanfaatkan seluruh tadi Kami punya tanggung jawab, dan tadi saya sampaikan kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami melibatkan semua pemangku kepentingan, pemerintah daerah, pihak penegak hukum, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kami juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa kalau masyarakat sudah mendapat hak dan sudah memiliki sertifikat, tolong itu dijaga dengan baik. Tolong dijaga batas-batasnya dengan baik. Jangan dibiarkan tanah kosong, tetapi tanah itu harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya. Kalau dibiarkan kosong, itu satu waktu pemerintah bisa mengambil alih dengan kategorinya adalah tanah belaka. Oleh sebab itu, supaya jangan terjadi konflik atau sengketa, kami menghimbau kepada masyarakat, tolong dijaga batas-batas tanah dengan baik. Walaupun belum ada sertifikat maupun yang sudah ada sertifikat, tetapi tolong dijaga dengan baik. Jaga seperti apa? Kalau bisa dipagar, walaupun pagarnya sederhana, tetapi tolong dipagar dengan batas-batasnya. Lalu yang berikut, kami juga menyampaikan kepada masyarakat, kalau sudah mendapat sertifikat, kami minta jangan cepat-cepat menjual. Satu kali masyarakat menjual hak atas tanah yang sudah memiliki sertifikat, tanah tidak akan kembali lagi, karena itu sudah. Jadi pemerintah punya program memberikan sertifikat itu adalah merupakan aset kepada masyarakat. Aksesnya, bagaimana aset itu diberdayakan? Masyarakat diberdayakan dengan sertifikat yang ada. Mungkin masyarakat ada usaha, peternak, nelayan, ada usaha perkebunan atau pertanian, itu bisa meminjam di pihak perbankan dengan sertifikat itu. Karena pinjamannya harus mengikuti kemampuan keterbatasan yang ada. Jangan sampai pinjamnya melebihi, itu tidak bisa dikembalikan, pasti satu waktu itu dikatakan sebagai kredit macet. Itu dari kami berharap masyarakat harus menjaga bidang-bidang tanahnya. Yang kedua, sertifikat yang sudah diperoleh kalau dimanfaatkan, tolong dimanfaatkan sesuai dengan usahanya. Jangan mendapat sertifikat lalu mengambil pinjaman untuk konsumtif lain berupa beli motor, dari usaha parabol atau televisi.